Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 26 September 2023. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifah Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di Kota Medan pada Senin malam menyebabkan beberapa kecamatan mengalami banjir. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, turun langsung untuk memantau drainase berjalan dengan lancar. Beberapa titik jalan yang dipantau oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, yang terkena banjir yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Wahid Hasim, dan Jalan Ayah Anda. Pada tinjauan banjir tersebut, Bobi mengajak Kepala Dinas SDA BMK Topan Ginting. Dalam pemantauan banjir, Wali Kota juga menyempatkan bertemu dengan masyarakat untuk mengetahui seberapa sering tempat tersebut terkena banjir saat musim hujan. Hampir 3 tahun ini, Bobi fokus melakukan perbaikan di sejumlah sektor untuk dapat menyelesaikan banjir. Pembenahan drainase menjadi proyek pertama yang terus dilakukan selama 3 tahun terakhir, yakni dengan membangun kolam retensi juga menjadi upaya wali kota dalam menyelesaikan persoalan banjir di Kota Medan. Bobi juga mengajak pihak TNI Angkatan Darat berkolaborasi untuk membantu normalisasi Sungai Deli sepanjang hampir 30 km. Dan dalam waktu dekat ini kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat akan segera melakukan normalisasi sungai tersebut. Di informasi lainnya pemirsa, Dinas Sosial Kota Medan mendata kembali panti asuhan yang ada di Kota Medan. Hal tersebut dilakukan akibat viralnya satu panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak dengan melakukan ngemis online via media sosial TikTok. Pasca viral panti asuhan yang melakukan live TikTok dan diduga melakukan eksploitasi anak dengan mendapatkan keuntungan dari live tersebut, Dinas Sosial Kota Medan terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah panti asuhan yang terdata di Kota Medan. Hasilnya, Dinas Sosial kembali menemukan satu panti asuhan yang berada di Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Tuntungan, melakukan eksploitasi terhadap anak asuh yang berada di dalam panti. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution ketika usai menghadiri peletakan batu pertama gedung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendata panti asuhan yang menampung anak-anak umur di bawah 5 tahun. Usai melaksanakan pendataan, Bobi menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk melakukan edukasi perawatan anak-anak tersebut, mulai dari pengasuhan hingga makanan yang baik untuk diberikan ke anak-anak panti asuhan tersebut. Pertama sekali kita akan lihat panti asuhan yang ada menampung anak-anak di bawah umur 5 tahun. Bagaimana mereka edukasi tentang perawatan ataupun mengasuh bayi itu kan berbeda dengan anak-anak yang panti asuhan yang mungkin di atas 5 tahun. Nah, ini akan kita lihat dulu edukasi mereka tentang pengasuhan anak ini seperti apa. Nanti akan kita berikan informasi tentang itu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kantor Pos Indonesia di bawah pengawasan tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat berupa beras dalam kemasan 10 kg di Aula Kantor Camat Kualuh Selatan. Hari pertama penyaluran BCBP tahap kedua terlihat ratusan warga mendatangi dan saling berdesakan ingin masuk ke dalam aula kantor Camat Kualuh Selatan di Jalinsum, Desa Damule Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan untuk menerima BCBP dari Badan Ketahanan Pangan Nasional yang disalurkan mulai dari tanggal 25 September 2023 oleh petugas dari kantor PT Pos Indonesia. Salah seorang KPM Sirun mengatakan sangat senang mendapatkan
bantuan pangan dari pemerintah. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Labura, Muhammad Asril menjelaskan, penerima bantuan kedua selabura sesuai data dari BPNAS sebanyak 25.642 KPM. Jumlah KPM justru berkurang dari penyaluran tahap pertama, namun Pemkab akan melakukan cross-check jika ada KPM yang tidak menerima BCWP di tahap kedua namun masih layak menerima. Pihaknya akan mengupayakan kepada Menteri Sosial RI agar masuk dalam data dan dapat kembali menerima BCBP. Untuk penyaluran tahap 2 ini ada pengurangan jumlah penerima. Ada pengurangan jumlah penerima dan pengurangan ini adalah berdasarkan data yang mereka terima, Bappenas terima dari Kementerian Sosial. Sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara pada kesempatan ini sedang mempersiapkan dan men-cross-check siapa-siapa sebenarnya yang tidak lagi penerima di tahap 2 ini. Sementara itu, pemerintah berharap warga yang menerima bantuan pangan tersebut agar dipergunakan dan tidak diperjualbelikan. Kita ke Kota Sibolga, pemirsa. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sibolga menyebutkan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasaran di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini dinilai masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia saat melihat langsung pelaksanaan pasar murah yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sibolga pada 2 titik lokasi yang tersebar di 12 kelurahan Kota Sibolga. Kepala KPP BI Sibolga Yulian Syah Adrias menjelaskan saat ini terjadi tekanan harga bahan pokok di pasaran khususnya beras dan gula pasir. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia yang termasuk dalam unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan kebijakan intervensi harga dengan menggelar pasar murah dan diharapkan intervensi tersebut bisa kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Ada indikasi adanya tekanan harga, terutama tadi yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota, komoditi beras dan juga gula pasir. Jadi saya kira kami dari Bank Indonesia mensupport upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah, dalam hal ini pemerintah kota, untuk melakukan salah satunya adalah intervensi pasar seperti ini. Paling tidak akan meredam gejolak harga yang kiranya bisa mengganggu daya beli masyarakat. Berdasarkan pantauan di lokasi, para ibu rumah tangga di Kota Sibolga membeli beras dan gula pasir di pasar murah yang digelar di halaman kantor Kelurahan Aib Perombunan. Pasar murah yang digelar untuk pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga dengan harga beras jenis medium yang dijual Bulog dengan harga Rp53.000 dan gula pasir berkisar Rp14.000. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. PT Pos Indonesia Cabang Penyambungan menyalurkan bantuan beras pangan 10 kg kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Meski terik matahari, namun tidak menyurutkan niat warga untuk mengantri pembagian beras Bulog tersebut. Ratusan warga dari pagi hingga sore memadati kantor pos cabang Penyambungan. Warga yang datang silih berganti memasuki pekarangan kantor pos dan mengantri untuk pembagian beras Bulog yang disalurkan Badan Pangan Nasional melalui PT Pos Indonesia. Meski cuaca panas, warga tetap menunggu antrian pembagian beras Bulog ukuran 10 kg yang dibagikan kepada 10.500 lebih warga penerima manfaat yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Mandeling Natal. Bantuan beras ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi kerawanan harga pangan sekaligus membantu warga di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Setiap warga penerima bantuan berhak mendapatkan jatah 10 kg beras Bulog yang dibagikan secara merata dengan syarat membawa identitas diri, yakni KTP dan kartu keluarga. Jumlah KPM-nya itu sekitar 10.500 sekian lah untuk 5 kecamatan. Kita rencanakan jadwalnya itu ada sekitar 6 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 29 jam 8 pagi sampai nanti jam 4. Kadang kalau datang terlambat masih kita lain juga. Untuk yang tidak bisa datang bisa di hari sesudahnya dia datang sore. Alhamdulillah merasa terbantu, Pak.
Berapa kilo beras yang didapat dari kantor pos ini? 10 kilo, Pak. 10 kilo? Iya. Seolah tahan lebih 10 hari lah, Pak. Langsung dimakan, nggak dicampur-campur. Oh, Soalnya berasnya kan bagus. bagus. Iya. Kalau masalah itunya, Pak, dia nggak tentu, Pak. Nggak tentu. Iya. Untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang, PT Pos Indonesia Cabang Penyambungan menyediakan 3 loket pembagian agar tidak terjadi lonjakan saat pembagian beras Bulog tersebut. Pembagian bantuan ini dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu. Sementara itu pemirsa, adanya laporan warga terkait kelangkaan bahan pokok beras di pasar di Kecamatan Aekuo, tim Pemkab Labuan Batu Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan mengecek sejumlah distributor, grosir, dan toko bahan pokok. Untuk merespon keluhan warga, sejumlah petugas mengunjungi dan mengecek harga beras di sejumlah distributor, grosir maupun toko penjual bahan pokok. Dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya kelangkaan, namun harga beras selama 2 bulan terakhir ini justru mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sembako, Sri Endang Hutauruk, mengatakan tidak ada kelangkaan bahan pokok jenis beras, justru setiap minggu harga beras terus mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kilogram. Saat ini berdasarkan merek harga beras medium naik seperti merek Napoleon menjadi Rp149.000. Harga beras Sahabat Tani naik Rp38.000 per karung dengan isi 10 kg. Beras merek lainnya juga mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi naiknya harga beras, pedagang terpaksa mengurangi stok penjualan. Langka itu nggak ada, tetap beras pasti selalu ada. Ya, cuma karena kenaikan beras. Karena kenaikan beras ini apa boleh buat ya, kalau misalnya pengambilan nawa itu 30, aku kurangi dulu. Sementara siapa tahu nanti bulan depannya turun kan gitu. Ya, berkurang ya pembelian orang ya? Iya, nah, memang agak pasaran di sebelum 2 bulan inilah sulit. Iya. Kok langka nggak langka? Nggak langka. PLT Kadis Ketahanan Pangan Labura Agus Suroyo menjelaskan, setelah mendapat laporan terkait kelangkaan beras di pasar, petugas dari dinas terkait langsung turun dan mengecek ke sejumlah distributor, grosir, dan toko penjual sembako. Ternyata tidak ditemukan kelangkaan. Dan untuk menekan kenaikan harga beras saat ini, pemerintah sedang menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Masalah kelangkaan beras, setelah kami turun survei ke lapangan sama tim dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu beberapa orang kabit dan beserta anggota. Di situ tidak ada kami temukan kelangkaan, cuman hanya kenaikan harga. Dan awal dari pemerintah terkait itu penyaluran beras JPP yang saat ini sedang berjalan, yaitu dari Badan Pangan Nasional melaksanakan penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah yang saat ini sudah tahap 2 di Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Menstabilkan harga beras, Bulog telah membuka outlet penjualan beras medium kepada masyarakat luas dengan harga head sebesar Rp11.500.000 per kilogram. Dan pemirsa, informasi terkait banjir di Kota Medan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kawasan Jalan Gatot Subroto Medan dilanda banjir yang diakibatkan hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut kemarin. Beginilah kawasan Jalan Gatot Subroto Medan, Simpang Titipapan pada pukul 9 malam ketika dilanda banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang, juga kurang berfungsinya drainase di sekitar jalan tersebut. Kawasan ini merupakan kawasan langganan banjir ketika hujan turun. Ketinggian air di kawasan Jalan Gatot Subroto Simpang Titipapan hingga mencapai 40 cm. Salah seorang pengendara roda 2 mengatakan bahwa hujan deras turun sekitar pukul 17.30 disertai angin yang cukup kencang selama kurang lebih 2 jam. Meski kondisi hujan sudah reda, namun genangan air masih tinggi. Kondisi ini kerap
kali terjadi ketika hujan turun, mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan menyebabkan para pengendara motor tidak berani melintas akibat ketinggian air yang menggenangi ruas jalan. Namun, sebagian para pengendara motor memutuskan untuk tetap berjalan menembus arus jalan yang terendam banjir dengan mematikan mesin terlebih dahulu. Warga berharap agar pemerintah Kota Medan segera mengatasi banjir yang kerap terjadi jika hujan turun. Pemirsa, seorang personil Babinsa yang bertugas di Koramil 020110 Medan Marelan, Felda Julkarnain, membantu seorang wanita ODGJ tanpa busana dengan memakaikan pakaian kepada wanita tersebut. Hal tersebut dilakukannya agar tetap menjaga marwah wanita meskipun sedang dalam gangguan kejiwaan. Felda Julkarnain yang berdinas di Koramil 020110 Medan Marelan awalnya sedang melakukan pembagian sembako kepada veteran dan warakauri beserta bantuan kursi roda. Saat Felda Julkarnain bersama rekan Babinsanya hendak berpindah menuju tempat selanjutnya, ia terkejut melihat seorang lansia tidak mengenakan busana dan tergerak hati nuraninya untuk memberitahukan kepada rekan Babinsanya agar berhenti dan segera menolong wanita ODGJ tanpa busana tersebut dan langsung memakaikan pakaian. Felda Julkarnain mengaku membantu wanita ODGJ karena sangat prihatin kepada wanita tersebut. Setelah membantu wanita tersebut, Felda Julkarnain memberitahukan kepada rekan Babinsanya agar memonitor ibu itu agar tidak pergi kemana-mana. Saya ketemu dengan ODGJ, seorang wanita Parubaya, ya, di Jalan Marelan Raya. Jadi pada saat itu saya melihat, saya langsung mencari toko untuk membeli pakaian yang akan saya berikan kepada OGJD. Jadi kami menangkap OGJD tadi, kemudian kami berikan pakaian yang kami telah beli tadi. Di sorotan lain, pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bersama dengan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan adanya dugaan eksploitasi anak berkedok panti asuhan di Kota Medan. Selain dugaan eksploitasi, panti ini juga diketahui tidak memiliki izin resmi pengelolaan. Setelah sebelumnya menutup satu panti asuhan di kawasan Jalan Pelita 4, berikut menetapkan pemilik sekaligus pengurusnya sebagai tersangka eksploitasi anak melalui media sosial. Kini, petugas Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan hal serupa di kawasan Medan Selayang. Para pengurus panti melakukan live di media sosial TikTok dengan menampilkan anak-anak asuhnya dan mengharapkan belas kasihan dari warganet yang menonton live tersebut. Tidak hanya diduga melakukan eksploitasi anak, setelah petugas melakukan pengecekan, panti asuhan ini juga ternyata tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan sebagai panti asuhan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas menemukan 15 orang anak dan 1 orang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Kami mendapatkan satu lokasi yang setelah dilakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut kami temukan ada 15 orang anak. Lalu dibawa petugas ke Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial yang berada di Jalan William Iskandar, Kota Medan untuk mendapatkan perawatan yang layak. Pemilik dan pengurus panti asuhan saat ini masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, di informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan silaturahmi antar ormas Islam bersama pemerintah dengan tujuan agar umat Islam tidak terpecah-pecah dan dapat bersatu. Kegiatan ini digelar di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, Kapolresta Deli Serdang, dan Dim 0204, DS para ulama.
Tokoh agama cendekiawan Muslim, dinas terkait dan puluhan ormas Islam di tengah banyaknya isu kerusuhan dan kriminalisasi seperti yang terjadi di Rempang, Bata yang dikabarkan melibatkan ulama. Pada kegiatan ini Majelis Ulama Indonesia menggelar forum silaturahmi yang nantinya dapat menyatukan para ulama cendekiawan Muslim dalam satu pemahaman dan satu pemikiran dalam ideologi Pancasila untuk NKRI. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Amir Patagaman mengatakan bahwa para ulama harus bersatu. Jika para ulama dan cendekiawan Muslim tidak bersatu dan saling beda pendapat dapat menimbulkan perpecahan. MUI Kabupaten Serdang pada hari ini melaksanakan silaturahim ulama, tokoh dan cendekiawan Muslim se-Deli Serdang dalam rangka memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah menuju umat yang beradab atau khair ummah. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh para narasumber tadi, baik dari berbagai ormas yang ada di Deli Serdang, yang jumlahnya 25 ormas, dapat memberikan kontribusi positif kepada kemajuan Deli Serdang. Sementara itu, salah seorang tokoh agama Profesor Kiai Haji Amiruddin mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini sangatlah baik dan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar umat tidak terpecah-pecah. Kegiatan seperti ini baru kali dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dan menjadi agenda pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Setelah menggelar rapat formal dengan pemerintah, kegiatan ini dilanjutkan dengan menggelar rapat informal bersama Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk kebersamaan mencapai satu tujuan. Pemirsa, meningkatnya penjualan berbasis online saat ini menyebabkan berkurangnya masyarakat berbelanja ke pasar sehingga berdampak pada omset pedagang yang menurun drastis. Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam pola bisnis. Jika sebelumnya konsumen membeli produk di retail atau toko terdekat, kini banyak konsumen beralih ke transaksi online. Maraknya penjualan berbasis online ini menjadi polemik baru bagi para pedagang karena berdampak besar menyebabkan turunnya omset pedagang konvensional akibat persaingan yang tidak sehat. Beberapa waktu terakhir, para pelaku UMKM mengeluhkan e-commerce TikTok Shop yang semula digunakan sebagai media sosial, kini berubah menjadi social e-commerce. Sehingga pasar-pasar tradisional sepi pembeli. Salah seorang pedagang grosir di pusat pasar Medan mengakui omsetnya jauh berkurang sejak menjamurnya aplikasi penjualan online. Kini ia harus membatasi mengambil produk dalam jumlah banyak untuk dijual dan menutup beberapa toko cabang miliknya untuk menghindari kerugian. Online itu kan berdampak sangat besar kepada pasar tradisional. Yang mana pasar tradisional ini kan termasuk yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Yang mana kita lihat TikTok, sekarang jual online. Itu kan biasanya ada produsen, ada distributor, ada reseller. Sekarang itu sudah putus, dua itu sudah diputus. Jadi dampaknya sangat besar kali. Yang biasanya grosir, dia bisa jual ke reseller, sekarang nggak ada lagi. Ya kita tetap berjuang, tapi kita tetap bermohon kepada pemerintah supaya TikTok itu diperhitungkan kembali, karena mereka tidak bayar pajak. Kalau kita dengan biaya pajak besar, sewa toko mahal, listrik mahal, kontribusi besar. Iwan menambahkan ia bersama para pedagang lain yang meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi hadirnya e-commerce agar tidak menghambat penjualan para pedagang konvensional dan geliat ekonomi di pasar regional kembali bangkit. Pemirsa, pemerintah melarang transaksi jual beli melalui platform media sosial TikTok Shop. Larangan tersebut tertera dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 terkait ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik akan segera dilakukan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengatakan social commerce hanya boleh melakukan promosi barang dan jasa, bukan sebagai sarana jual beli. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memisahkan social commerce dan e-commerce, sehingga tidak akan ada lagi platform yang menjadi media sosial
sosial dan e-commerce secara bersamaan. Pemerintah menilai jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka pihak platform akan sangat diuntungkan karena mengantongi algoritma pengguna yang dapat digunakan untuk mengatur iklan pada calon konsumennya. Pembatasan produk impor yang juga dijual di dalam negeri akan dilakukan. Jika dalam kurun waktu 1 minggu ditemukan pelanggaran, maka pemerintah tidak segan untuk menutup e-commerce tersebut. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, sejumlah baliho dan spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye APK di Kabupaten Toba saat ini tengah dan telah banyak bermunculan. Wajah para bacalek, baca pres, dan bendera partai yang lolos verifikasi mulai terlihat di sejumlah titik keramaian. Sebelumnya, Komisi Pemilu KPU menyatakan bahwa masa kampanye dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sejauh ini belum ada tindakan penertiban di Kabupaten Toba dari pihak terkait. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, menanggapi hal tersebut. Pihaknya akan menyurati instansi terkait agar segera dapat ditertibkan. Hal ini berdasarkan surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 43 tahun 2023 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Diketahui surat edaran ini membahas terkait potensi kerawanan kampanye, strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye. Sahat mengaku bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan menyampaikan surat himbauan kepada pimpinan parpol peserta pemilu di Kabupaten Toba. Himbauan disampaikan agar masing-masing parpol peserta pemilu memperhatikan ketentuan dan aturan terkait sosialisasi, mengingat saat ini belum masuk masa kampanye. Selain bersurat, Bawaslu Toba akan melakukan koordinasi persuasif jika ada hal-hal yang menyalahi aturan ditertibkan oleh partai atau anggota partai yang bersangkutan. Pihaknya belum melakukan penindakan penertiban APK setelah himbauan tidak dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu Toba akan dilakukan. APK yang dilarang yakni alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur ajakan baik secara tersurat maupun tersirat. Selain itu, alat peraga kampanye yang menggambarkan citra diri dan dipasang di tempat yang dilarang seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan. Sahat menyebutkan bahwa masyarakat dan peserta pemilu diminta memahami apa yang disampaikan dalam surat edaran tersebut dan berharap pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Toba berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif. Sesuai dengan instruksi Bawaslu RI nomor 43 tahun 2023 tertanggal 25 Agustus, maka upaya yang akan kami tempuh nanti akan menyurati semua pimpinan partai politik dan pemerintah kabupaten kota, Kabupaten Toba untuk menghimbau kepada semua pimpinan partai politik supaya memperhatikan estetika tata ruang kota. Bawaslu Toba pada saat ini sesuai dengan instruksi Bawaslu RI nomor 43 tahun 2023 tanggal 25 Agustus akan menyurati pemerintah kabupaten kota untuk menertibkan semua alat peraga kampanye terkait dengan tata ruang kota. Pemirsa, jajaran Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu 2024. Namun, peran serta masyarakat dalam mengawal demokrasi tetap diperlukan. Khusus di wilayah Gunung Stoli, pelaksanaan tahapan pemilihan umum berjalan sebagaimana mestinya. Sejauh ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Stoli belum menemukan adanya laporan terkait bentuk pelanggaran pemilu. Namun, sebagaimana ketentuannya, peran serta masyarakat untuk mengawal demokrasi di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal itu telah dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Ketua Bawaslu Kota Gunung Stoli, Elmi Zarti, mengatakan saat ini pihaknya selain fokus mengawasi tahapan massal pencermatan daftar calon sementara calon legislatif, pihaknya akan memantau secara langsung di lapangan mengenai potensi pelanggaran pemilu yang akan mungkin terjadi. Emil Zarti menambahkan, setelah pencermatan data
Maksud kami DCS segera akan memasuki tahapan penetapan daftar calon tetap DCT calon legislatif pada 3 November 2023. Semua pihak termasuk KPU dan peserta pemilu diwajibkan taat terhadap ketentuan tahapan pemilu dimaksud. Kami juga dari Bawaslu sudah melaksanakan tugas pengawasan. Sampai saat ini Pak, belum ada laporan. Makanya di sini juga kepengawasan ini bukan hanya semata-mata tugas kita, dibutuhkan juga di sini partisipasi masyarakat lah untuk sangat dibutuhkan dalam membantu pengawasan pemilu kita kerja. Silahkan dilaporkan sesuai jalurnya. Kita juga udah ada posko pengaduan, nanti kan kita akan verifikasi ya sesuai aturan perundang-undangan. Bawaslu telah mendirikan posko pengaduan sebagai tempat menampung berbagai informasi dugaan pelanggaran pemilu. Seluruh laporan jika telah masuk ke Bawaslu akan ditindaklanjuti sebagaimana prosedur yang berlaku. Pemirsa, berikut kita simak informasi terkait perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok 27 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 27 September 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah lereng timur Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Asahan, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Asahan, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah lereng timur Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 25 September 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang diiringi petir dan angin kencang di wilayah lereng timur Sumatera Utara, di mana berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga miskin warga Kecamatan Panyebungan, Mandeling, Natal hidup serba kesulitan namun belum juga terdaftar sebagai anggota program Keluarga Harapan atau PKH. Pak Sutri bersama 3 anaknya yang tinggal di gubuk bekas, mereka sering tidak makan karena tidak mampu membeli beras. Pasangan suami istri Kamil dengan Sarifah merupakan salah satu keluarga kurang mampu di Desa Panyebungan Julu, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandeling, Natal. Mereka bekerja serabutan yang hanya menunggu panggilan untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak jarang Pak Sutri 3 anak ini tidak mendapatkan pekerjaan, padahal mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada saat harga beras naik, keluarga miskin ini mengaku hidupnya semakin terasa berat. Tidak jarang Pak Sutri ini sering ngutang ke warung meski mereka tergolong keluarga kurang mampu, namun Pak Sutri miskin ini belum pernah mendapatkan program bantuan pemerintah seperti bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya. Kadang nggak tentu ada duit dibeli, ada nggak ada duit nggak beli. Pernah Ibu nggak makan, nggak beli beras? Pernah. Tapi makan insya Allah belum pernah. Tapi kalau beli beras? Pernah nggak beli beras, berutang ke
kemana-mana. Jadi kemana lah Ibu kalau nggak ada duit berutang beras itu? Ke warung depan, kalau enggak ke warung belakang. Dikasih orang itu? Alhamdulillah dikasih. Kalau kerja bapakmu? Pak Sutri bersama 3 anaknya ini hanya tinggal di rumah tidak layak huni yang berukuran 3 kali 8 meter. Belum pernah tersentuh bantuan kecuali bantuan langsung tunai dari desa yang biasa mereka terima dalam sekali 3 bulan. Rumah yang mereka tempati berada di lahan irigasi milik pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bekas dari gelundung milik orang, dan mereka berharap mendapat perhatian dari pemerintah. Pemirsa, di informasi lainnya, motif ekoprint menggunakan bahan dasar daun yang terdapat di lingkungan sekitar menambah hasanah kain etnik Nusantara, sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan karena limbahnya tidak berbahaya. Kain ekoprint di Sumatera Utara tengah digalakkan oleh sejumlah pelaku UMKM wastra, khususnya di kota Sibolga. Tren gaya hidup dan seruan pemerintah untuk ramah lingkungan adalah hal yang mendasari pelaku UMKM untuk terus menghasilkan karya lewat ekoprint. Motif ekoprint yang pada umumnya berupa daun menjadikan kain yang dihasilkan lebih menarik dan indah untuk dijadikan bahan pakaian dan sarung. Warna kain ekoprint juga lebih tahan lama dan tidak luntur karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang lama sehingga hasilnya juga sangat berkualitas. Pelaku ekoprint di kota Sibolga, Emeliana, menjelaskan pembuatan kain ekoprint membutuhkan waktu yang lama, menjadikan harga satu kain ekoprint juga lumayan mahal, namun kualitasnya sangat dijamin karena terbuat dari warna alamiah. Saat ini pemasaran kain ekoprint asal kota Sibolga dipromosikan pada setiap pameran UMKM, baik lokal, provinsi, hingga nasional. Guna menciptakan hasil ekoprint menjadi corak yang kekinian, Dinas Koperasi UMKM Sibolga mengikut sertakan pelaku ekoprint mengikuti sejumlah pelatihan maupun training untuk mengupgrade pengetahuannya sehingga karya yang akan dihasilkan menjadi lebih kekinian sesuai dengan keinginan pasar. Sejalan dengan gerakan ramah lingkungan dan mengurangi limbah yang merusak lingkungan, masyarakat juga akan semakin mencintai kain ekoprint tersebut. Saya menghasilkan kain ekoprint itu untuk 1 lembar kain ekoprint, prosesnya itu 1 minggu. Hambatan yang saya alami di mana bahan baku untuk ekoprint ini saya membelinya dari Pulau Jawa. Jadi sehingga untuk harga di Sibolga itu kain ekoprint ini terbilang mahal. Untuk kedepannya saya akan selalu tetap dibimbing oleh dinas-dinas terkait untuk lebih memasarkan kain ekoprint saya ini. Saya juga berharap agar untuk kedepannya bukan hanya saya saja yang memproduksi kain ekoprint, sehingga akan banyak muncul pembuat ekoprint lain yang ada di kota Sibolga. Sementara itu, pendamping pelaku UMKM wastra Dinas Koperasi UMKM Kota Sibolga, Joni Harahap, mengaku sangat concern dalam memberikan pendampingan kepada pelaku ekoprint agar karya yang dibuat dapat meningkatkan geliat UMKM di Kota Sibolga. Meski pelaku ekoprint belum terlalu banyak, namun melalui hasil karya pelaku ekoprint yang dipamerkan pada setiap event yang ada di lingkungan pemerintah Kota Sibolga, banyak warga yang ingin mengetahui cara pembuatan ekoprint, bahkan ingin menjadi pelakunya. Kita dorong pelaku ekoprint untuk tumbuh di Sibolga dan kita lakukan terus pendampingan seperti legalitas, produksi ini mungkin terkait bahan baku yang mungkin agak sedikit mahal karena harus mengambil dari luar kota Sibolga atau ke Pulau Jawa. Dan untuk meningkatkan omset, kita bantu melalui pameran-pameran yang ada di kota Sibolga maupun yang ada di luar kota Sibolga seperti provinsi maupun di daerah lain di Pulau Jawa. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di wilayah Kota Sibolga memperkaya ide pelaku UMKM wastra, khususnya ekoprint, untuk menciptakan karya-karya baru sehingga menambah hasanah kain Nusantara tersebut. Melalui pembuatan kain Nusantara diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. Pemirsa, produk UMKM keripik singkong Sibolga kian menarik perhatian masyarakat karena rasanya yang sangat khas dan renyah sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan.
Keripik singkong Sibolga saat ini sudah menjamur di kota Sibolga karena tingginya permintaan dari masyarakat lokal dan juga daerah lain. Yang membedakan keripik singkong Sibolga dengan keripik singkong lainnya adalah karena dicampur dengan ikan teri asal kota Sibolga yang cukup terkenal dari Sumatera Utara. Keripik singkong Sibolga pada umumnya diolah menjadi keripik singkong balado, di mana bumbunya terbuat dari cabai dan gula merah serta ikan teri. Keripik singkong Sibolga terdapat beberapa ukuran mulai dari plastik kecil dengan harga Rp5.000 hingga Rp50.000. Pelaku usaha keripik singkong Adriana Arita mengaku bahan baku singkong didatangkan dari daerah lain sekitar Sibolga. Sedangkan ikan terinya khas buatan Sibolga. Dalam sehari ia bisa menjual secara langsung kepada pembeli yang datang mencapai 10-15 kg. Sedangkan permintaan dari daerah lain bahkan luar provinsi juga selalu ada, dan hal inilah yang membuat geliat UKM keripik singkong asal Sibolga semakin berkembang. Dari ubi, terus ada ubi itu dikupas dulu, barulah dicuci, baru diparut. Habis diparut kan digoreng, habis digoreng dikeringkanlah minyaknya. Habis dikeringkan minyaknya, barulah disambal. Disambal, dimasukkanlah di sini, baru ditunggulah sebentar, habis dingin dia baru diisi di plastiknya. Bu, satu hari itu bisa menjual berapa kilo, Bu? Paling-paling lah, ada 10 kilo, ada 15 kilo, kayak gitu loh. Adi selaku pembeli mengaku mengetahui keripik singkong Sibolga dari media sosial dan setelah mencicipinya merasa sangat cocok dijadikan oleh-oleh. Soal harga juga sangat terjangkau dan terdapat aneka ukuran sehingga pembeli bisa memilih dengan aneka ukuran. Ia berharap agar oleh-oleh khas keripik singkong Sibolga semakin dikenal masyarakat luas. Menurut saya ini keripiknya rapuh dan rasa ini kita kan orang suku Batak itu otentiknya sama pedas-pedas ya. Nah pedas-pedasnya dapat ini. Harganya bagaimana Pak? Kalau harga ya masih terjangkau sih. Oh layak banget. Cuman kalau bisa ada simbol adat Bataknya gitu. Jadi kerasa itu oleh-oleh dari tanah Bataknya gitu. Meningkatnya geliat UKM keripik singkong ini membuat Dinas Koperasi UMKM Sibolga melakukan pendampingan mulai dari pembekalan pengemasan hingga pemasaran. Pemirsa, persiapan penyelenggaraan event Aquabike World Championship Toba 2023 terus dilakukan. Salah satunya dengan cara pembersihan eceng gondok di tepian dan perairan kawasan Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kawasan Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi event Aquabike World Championship Toba 2023 yang akan digelar November mendatang. Jajaran Polres Tanah Karo dan pemerintah Kabupaten Karo beserta masyarakat bekerja sama dalam persiapan event internasional tersebut dengan melakukan gotong royong pembersihan eceng gondok di lokasi event, mulai dari tepi Danau Toba hingga pantai Sinalsal. Tim peserta gotong royong antusias membersihkan dan mengangkut eceng gondok dari pinggir pantai Danau Toba. Untuk mempercepat pembersihan digunakan 2 unit kapal tongkang untuk menjangkau eceng gondok di perairan Danau Toba tersebut. Camat Merek Bartolomeus Barus mengatakan upaya pembersihan eceng gondok dilakukan secara manual. Faktor cuaca dan volume eceng gondok di tepian dan perairan Danau Toba yang cukup banyak akan terus dilakukan pembersihan hingga selesai sebelum hari pelaksanaan event tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung event tersebut. Pembersihan ternyata volumenya banyak. Kalau kita taksasi mungkin nanti ada sekitar 10 atau 12 kontainer. Terkait peran dari pihak kecamatan, yaitu kita adalah persiapan pelaksanaan tempat. Terkait pembersihan tempat, begitu juga dengan sosialisasi dengan masyarakat nantinya terkait pelaksanaan event ini. Sementara itu, Kepala Desa Tongging Selindo Sijabat mengatakan bahwa masyarakat Tongging sangat mengapresiasi dan mendukung akan diselenggarakan event Aquabike untuk mempromosikan dan mengembangkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Aquabike akan dilaksanakan bulan November tanggal 22. Dalam hal ini saya Kepala Desa akan bekerja sama dengan seluruh
masyarakat Desa Tonggi untuk dapat menerima kegiatan event ini, di mana nantinya dapat kita harapkan untuk pengembangan wisata ke depannya. Kami dengan senang hati dan akan terlibat secara langsung dalam menuntaskan kebersihan, terutama di sekitar Pantai Danau Toba. Dan pemirsa, informasi terkait Ecobike World Championship 2023 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahdinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.